daripada anus ya. Itu pun kita harus kembalikan dari semuanya. Maka mani tobatnya Mas Ardi adalah diluruskan niatnya. Sebagaimana Abah sudah ajarkan adalah seharusnya dengan doa Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin, itulah kita memohon pada Allah kita. Apapun kondisi kita adalah, maka kita mohon kepada Allah zat sebaik-baiknya yang memindahkan dan membawa ada tubuh kita ke tempat yang lebih berkah. Nah, jadi itu yang pertama adalah, maka selain amaliyah pada syirun iblisiyah adalah pada butun, syirun muhammadiyah adalah pada sodar, dada, syirun ilahiyah adalah pada kepala. Pada itulah, tetapi bersamaan dengan itu adalah tubuhnya disucikan. Tubuhnya berusaha khususnya adalah di bulan Dzulhijjah ini adalah tubuhnya diwukufkan, gitu kan. Banyak wukuf itu wakofa, ya. Wakofa itu adalah banyak digunakan untuk bertafakur dengan tadi. Tafakur adalah dari mulai tawajuh. Tawajuh itu adalah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas sesering mungkin di bulan ini. Ya tentu Mas Ardi, setiap orang berbeda kotorannya. Tentu setiap orang adalah tingkat kekotorannya, tingkat kemelekatannya, tingkat penghalangnya adalah berbeda-beda. Maka karena kita ini sebenarnya adalah makhluk cahaya, sementara tubuh kita ini adalah kita harus dikembalikan kepada makhluk cahaya tadi semua, supaya nurun ala nurin, antara diri dohir dan diri batin gitu. Maka di bulan khusus di bulan Dzulhijjah ini kita disuruh menghajikan. Nah itulah, karena kalau seandainya adalah masih terpisah-pisah ya tadi kata Abah seperti rukun masak, masih dipisahkan antara kompor, air, beras, tadi semua, dandang, dan api, ya tentu tidak akan jadi nasi. Nah, adapun yang disebutkan dengan hiji adalah supaya rukun itu menjadi satu pada diri. Tadi yang dimaksud Abah adalah bagaimana Allah itu wujud pada diri. Tapi Allah itu wujud pada diri kalau seandainya 7 sifat ma'ani adalah ayan khoraziyah, cangkangnya dilepaskan. Ayan khoraziyahnya dilepaskan, 7 sifat ma'ani dengan menekuk lidah, merapatkan gigi tadi. Tetapi kemudian yang kedua adalah setelah ayan khoraziyahnya dilepaskan adalah merupakan cangkang Adam, kita kembalikan pada Muhammad, pada ruh, ya, pada Rasulullah tadi semuanya. Kita serahkan pada Rasulullah hakikat ruh kita. Maka disitulah berarti sudah 7 sifat maknawi dari semuanya. Nah itulah, maka satukan ma'ani maknawi tadi, Adam Muhammad adalah menjadi satu dengan menekuk lidah, tawajuh. Nah setelah itu tafakur, diamkan tadi semua ya. Tafakur itu sebetulnya dari tafakuran tadi, jadikan tubuhnya adalah Al-Quran tadi semuanya. Yang pertama menjadikan tubuh adalah suratul Fatihah, Mas Ardi, dari semua ya. Menjadikan tubuh adalah suratul Fatihah, supaya kita setelah tawajuh, tafakur, maka nanti ada tazakur tadi semuanya, berzikir. Makanya sadar nggak sadar Mas Ardi nanti kulitnya, bulunya, maka selalulah Abah ajarkan membaca salam kepada tubuh. Bismillahi pi ruhi, bismillahi pi jismi, bismillahi pi dami, bismillahi pi lahmi, bismillahi pi zildi, bismillahi fi admi. Supaya nanti setelah pada saat pencucian tubuh itu adalah betul-betul tubuh kita ini adalah sudah sadar, bulunya, kulitnya, dagingnya, tulangnya, sumsumnya, semuanya ada dalam kesadaran. Itu yang disebut zikir kullu jasad. Zikir kullu jasad itu zikir seluruh jasad. Artinya pada saat nanti, barulah nanti mani tobat itu akan berdampak tadi semua. Istinjanya berdampak tadi semuanya. Jadi dari zikir ma'agoplatin pada zikir ma'ayakdotin, zikir ma'ahudurin, zikir ma'agoibatin, sampai zikir ma'musahadah adalah dengan tadi pelepasan tadi semuanya. Barulah yang diamalkan di bulan Dzulhijjah dari hari pertama lahayun, hari kedua la ilmun, la sami'un, terus sampailah hari tanggal 8, hari tarwiyah itu adalah merupakan disatukan la maujudun bihaqi ilallah.
Allah itu wujudlah pada diri kita. Nah itulah zikir ma'hudur, wujud, ada gitu. Atau bahasanya adalah kita sudah mampu mengosongkan ruang takhalli. Maka kemudian selama bulan Zulhijjah ini perbaiki akhlak kita adalah dengan belajar selalu memberi, karena sifat Allah dan Rasulullah itu senang memberi. Maka dikisahkan Nabi Muhammad walaupun punya 2 kurma pun adalah ingin diberikan. Nah, itu makanya sodakoh yang paling bagus, kemudian juga zakat yang paling bagus tadi adalah silakan. Yang kalau Mas Ardi punya harta cukup, maka zakat mal dilakukan di bulan Zulhijjah ini tadi semuanya. Kalau bahasa ilmu fikihnya, kalau khaulnya itu adalah di bulan Desember ini, di bulan Zulhijjah ini sebagai penutup tadi semuanya. Jadi itu ya, jadi karena tingkat keberhasilan daripada sebuah amaliyah itu adalah berkesinambungan, adalah bagaimana mengawinkan tadi semua ya. Selain menekuk lidah merapatkan gigi menahan napas, adalah tadi persiapan awalnya tadi adalah bagaimana kita adalah mengerti tentang sirun iblisiyah pada butun, sirun Muhammadiyah pada dada, sampai sirun ilahiyah pada kepala kita. Karena pada saat sampai di kepala itulah sidroh al-muntaha, penghujung perjalanannya tadi semuanya, berarti penghujung kesadaran. Nah itu adalah tergantung bagaimana adalah Mas Ardi ya. Nah untuk membantu adalah tadi ada catatan-catatan yang ada, memang itu berpengaruh Mas Ardi. Betul yang disampaikan dalam voice note Mas Ardi adalah saya udah melakukan begini, tapi tetap masih ada. Karena Abah yakin cahaya itu harusnya tembus, dan kenapa tidak tembus? Karena adanya penghalang-penghalang tadi. Tapi hati-hati, nanti ada penghalang berupa cahaya. Penghalang dalam kegelapan itu mudah dilewati sebetulnya, karena kegelapan itu adalah sesuatu yang mudah dikalahkan dengan cahaya. Tetapi yang paling sulit nanti adalah adalah penghalang berupa cahaya yang tidak kita sadari sebagai adalah penghalang tadi semua. Jadi kadang-kadang kalau Pak Mas Ardi misalnya seorang kiai, merasa ustadz, merasa berilmu, itu penghalang berupa cahaya. Perasaan kita ilmu itu sudah baik, tapi dalam perjalanan ruhani merasa memiliki ilmu adalah juga penghalang cahaya. Dan juga adalah dengan tadi amaliyahnya sudah dilakukan. Tetapi adalah yang harus dipahami juga, penghalang berupa cahaya itu bukan hanya ilmu, tetapi adalah amal. Satu sisi kita disuruh beramal, satu sisi kita harus melakukan amaliyah, tapi sisi lain hati-hati penghalang berupa cahaya, merasa beramal. Nah ini juga penghalang. Itu. Jadi penghalang bangsa cahaya ini lebih sulit dihadapinya daripada penghalang bangsa kegelapan. Kalau bangsa cahaya itu karena manusia tidak menyadari sesungguhnya adalah ada penghalang berupa kebaikan. Ada penghalang berupa amal yang disebut dengan hijab nuroniyah. Kekayaan, ilmu, tadi semua, amal yang banyak, nah itu, sodakoh yang banyak, terkadang kita merasa, itulah penghalang berupa cahaya. Dia cahaya, tetapi dia menjadi penghalang. Karena cahaya yang Allah itu adalah nur, tetapi nurnya Allah itu bukan cahaya bangsa itu. Jadi cahaya Allah itu bukan seperti cahaya matahari, seperti cahaya bulan, seperti cahaya lampu. Demikian pula amal. Amal pun punya cahaya, gitu tadi. Tapi demikian pula dia juga bukan cahaya bangsa Allah, karena cahaya Allah itu laisa kamitslihi. Nah, maka ada yang disebut dengan penghalang berupa cahaya yang disebut hijab nuroniyah. Maka para aulia Allah itu lebih senang dengan cahaya berupa kegelapan, karena kegelapan itu mudah dideteksi gitu.